Abi, soal penganiayaan seperti apa sih klarifikasinya? Penganiayaan dan pengerusakan laporannya. Ya. Kalau dari aku sih, ya kan prosesnya masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil pertama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan. Emang ya, biarin aja Berproses lah. berproses dulu aja gitu. Karena kalau aku bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Tapi kejadian sebenarnya tuh seperti apa kronologi awalnya tuh lagi di mall terus sama siapa gitu? Males nih makanya wawancara ditanya gini. Ya udah, biar gue jelasin dulu ya. Aduh, ini biar Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7. Kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan, sebenarnya ada pemicunya. Ya, pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu di Bilangan sana. di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu loh, karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu, karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu loh di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya ngangkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Dipanggil lah. Dipanggil di Pas. depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Aku nggak Lalu terima saling ini. sama tunangan. Coba dilanjutkan. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya, ini kan kita kan ketemunya kan di publik, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Cakar-cakaran gitu nih, sampai mencakar-cakar. Iya, aku kan perempuan cuma punya kuku. Dia kan mantan atlet, punya tenaga. So aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misalnya kalau misalkan aku visum mah mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya. Apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu. Tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu Berarti sendiri yang mendapatkan jambak- serangan juga atau seperti apa sih? Kalau Ayu sendiri mendapat serangan juga atau seperti apa? Iya, dia membela diri dia lah. Ya seperti kayak mendorong. Ya kan membela diri gitu kan, CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur.
kan tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak eh, bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau Perdamaian lah. ya menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa ya. menawarkan atau kan menawarkan uang itu untuk agar si Abis ini mau damai sama Kayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau tahu? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti jamak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang tadi ribut-ribut itu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Security udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan? Apakah statusnya Emang Abi seperti ngomong apa gitu? sih? Dicurigai ada Karena ada bukti-bukti chat nih gitu. yang kamu Ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya. Jadi kayak ya aku bisa ya udah ya mungkin kecurigaan kan boleh ya. Tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara Iya, ya, karena ini aku- masalah ITE. Iya karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi. Dia ngajak untuk check-in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Saya tidak Chatnya ada. lengkap kok ada semua. Karena saya tahu saya punya Bahkan dia teman. mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan kan gitu. Yang kedua, Sudah ditransfer. sudah yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. mediasi itu ya Pak? Ya. Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah, dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima. Tidak mau terima sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan. Pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah Aku bertunangan udah gitu. ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan. Bahkan beliau bilang congrats gitu ya, Mak. Gitu ya, Pak. Ya. Bilang apa nih? Oh, selamat ya. Terus aku ledekin, angpaunya mana? Kan gitu. Kan udah tunangan gitu. Ya menurut aku yang aku lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya. Gitu sih.
Wah, mau bahas apa lagi? Selanjutnya yang soal ada lagi nggak? Lanjut Ini yang mau soal- penasaran yang yang pejabat soal- negaranya ini siapa gitu? Si H ini. Bener nggak sih seorang ketua bank, Dirut Bang. dirut bank? Ya. Ya boleh sih, Bang. Tapi saat ini kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan untuk segera, ini kan kedua orangnya sudah renggang di hubungan pertunangan pernikahan supaya diselesaikan. Kami membuka ruang untuk bisa komunikasi. Kami juga sudah komunikasi dengan tim pengacara si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka si H juga harus dilibatkan karena pemicunya dia. Ini kan pejabat negara. Orang ketiganya ya, Bang? Nah, pejabat negara, artinya dia harusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus tidak berlanjut. Karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Kami akan buka semuanya Secara di Indonesia. clear. Siapa dia dan semua WA dia yang berpotensi ada sudah niat yang tidak bagus, kami akan buka semuanya di publik. Neng, berapa kali diajak checking sama pejabat? Dari WA yang kita dapat itu baru sekali. Tapi kan klien saya tidak ada. Udah ada. Tim kamu nggak datang. Tapi dia mancing dengan mentransfer dan lain sebagainya. Karena ada ini niatnya sudah ada. Hanya memang karena klien kami tidak mau datang dan lain sebagainya, akhirnya dia ngajak untuk pertemuan di restoran dan lain sebagainya. Intinya bahwa untuk si H ya, saya hanya minta supaya kasus ini supaya dikelirkan. Karena kalau tidak dalam waktu dekat pasti kita akan buka secara terang benderang siapa Ya, maksud dia. aku gentle lah Kalau gitu, jangan di sini aku sebagai aku kan udah dilaporin apa kan aku kan juga ngebelain gitu loh. Kalau aku nggak ngebelain ya ngapain gitu kan? Aku udah ngebelain masa tiba-tiba hilang gitu aja. Muncul lah gitu, gentle lah, jangan sampai kan jadinya meluas kemana-mana nantinya gitu. Ini kalau dibuka sih pasti hancur. kami sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ini, pasti kita akan buka siapa. H itu siapa, di mana, pejabat apa, dan lain sebagainya. Makanya sebelum ini semua kejadian, kasusnya masih dalam tahap lidik di Polsek Tanah Abang, sebaiknya diselesaikan. Kami juga membuka ruang, kami juga komunikasi dengan Abi supaya kalau bisa aibnya dimaafin, bisa diselesaikan dan bisa Aku cabut minta maaf laporan juga, gitu. tapi nggak dimaafin. Tapi kan sampai saat ini kan belum dimaafin, udah renggang, tidak komunikasi dan lain sebagainya. Hubungan mereka udah tidak bagus gitu.